sulit ya belajar di rumah di sekolah ya. Coba dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini, apa harapan Fatimah? Bisa menyelesaikan masalah. Ada pekerjaan yang di rumah. Menyelesaikan masalah apa? Apa masalah sekolah dan di rumah itu? Masalah belajar. Jadi Fatimah harapin kalau kita bicara ini, Fatimah cerita ke Pak Guru, ketemu jalan keluarnya untuk masalah belajar. Bisa diceritakan gimana sih belajarnya di rumah itu? Ada waktu nggak untuk belajar di rumah? Ada kalau untuk belajar soalnya di rumah banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan ya. Apa yang Fatimah kerjakan setelah pulang dari sekolah itu bisa diceritakan? Terkadang kalau banyak pekerjaan di rumah kerja, kalau enggak ya istirahat dulu. Nanti kalau ada pekerjaan baru. Pekerjaan seperti apa yang dilakukan di rumah? Misalnya membantu orang tua. Membantu orang tua. Seperti apa? Apa saja yang dikerjakan untuk membantu orang tua di rumah? Menyapu, cuci, masak. Agak panas ya, bisa ditulis sedikit lah. Jangan ngomongnya. Cuci piring, masak, terus apa lagi? Ya banyak juga yang lain-lain gitu. Jualan juga ya? Bantu Ya jualan. kalau nggak masuk sekolah kan ada shiftnya jualan gitu. Bantu ibu jualan. Terus belajarnya gimana di rumah? Ya, Ada kesempatan nggak waktu belajar di rumah? Kalau nggak ada pekerjaan belajar gitu. Kalau banyak berarti tidak belajar. Iya. Tapi kalau malamnya luang ada pekerjaan baru belajar sebentar dari jam berapa sampai paling malam jam 8 gitu. Kalau malam dan ngantuk itu lalu kerjanya sudah dari pulang sekolah kan? Kerja bantu orang tua, terus malamnya belajar. Gimana belajarnya? Paginya sekolah gitu, kalau nggak dikerjain nanti dicariin gitu tugasnya. Gimana keadaannya Fatimah ketika belajar malam hari? Apakah tetap semangat atau capek atau bagaimana? Capek juga sih. Capek. Terus gimana dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan itu? Apakah bisa selesai dengan baik ketika dikerjakan malam hari atau bagaimana? Ya terkadang juga sih Pak, kalau ya gimana ya? Cerita ya, seperti apa? Apa keadaan kendalanya itu? Kendalanya badannya pegel-pegel. Badan pegel-pegel dari capek. Capek pengen istirahat. Tapi kan biasanya sekolah gitu. Kalau dikerjain nanti dicariin gitu kan. Iya ya. Nah terus itu tadi di rumah. Kalau di kelas sendiri, setelah seharian kerja malamnya mencoba mengerjakan tugas ya, paginya itu gimana keadaan? Apakah segar juga ketika datang sekolah? Apakah semangat nggak? Semangat ada, tapi lemahnya juga ada. Nah lemahnya kayak gimana? Ya gimana ya? Badannya tuh masih pegel. Ngantuk ya. Kurang istirahat. Kalau dari orang tua sendiri, maaf nih orang tuanya sendiri itu sekolahnya sampai mana kemarin? Ya kalau sekolahnya kelas 2 SD nggak salah Pak. Tapi bagus anaknya, bagus orang tuanya anaknya. Kan Fatimah kelas berapa? Kelas 8 ya. 8 SMP, sebentar lagi kelas sudah melewati orang tua, itu berarti bagus. Ada kemauan dari orang tua agar Fatimah itu pendidikannya lebih tinggi dibanding orang tua. Pernah kalau orang tua melihat Fatimah belajar atau main-main atau bekerja itu sering nggak diingatkan untuk nanya PR atau apa kayak gitu? Ditanya kayak gini, emang di sekolah nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat PR gitu sampai nggak belajar? Jawab kayak gini, kalau ada kerjain, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Biasanya dikasih tugas sama kamu udah gitu, tapi kalau nggak ada istirahat, nantinya juga kerja gitu kan. Terus dari guru memberikan tugas dia di grup ya. Selain itu, apalagi kendalanya sehingga kesulitan belajar di rumah? Di rumah tidak ada yang bantu untuk mengerjakan pekerjaan tadi? Tidak ada. Sendirian? Tapi ada keponakan baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya? Belum terlalu bisa membantu lah. Iya, masih kecil badannya. Pernah Fatimah cerita ke orang tua tentang kesulitannya? Pernah. Apa kata orang tua? Gini,
dalam keseharian kan bekerja berjam itu bikin bapak kan, misalkan ada PR menuntut gitu, merasa badan capek, lelah, lesu, pusing, pengen istirahat, kan udah kebiasaan bekerja, biasanya kan jualan kan, nggak tega gitu, ya apa namanya, bekerja sendirian harus bantu. Oh, berarti Fatimah tidak tega melihat orang tuanya tidak bekerja sendirian, tidak membantu ya. Karena kan bukan tidak kan, Iya, tidak. Dan kewajiban sebagai anak juga. bantu orang tua kan. Terus gimana lagi? Selain membantu ibu di rumah tangga juga itu sapi, Pak. Oh, di sapinya apa yang Fatimah bantu untuk cari makan? Minum sapi. Minum sapi. Jadi gini Fatimah, kira-kira nih, Fatimah, apakah jalan keluar yang paling bagus yang Fatimah pikirkan agar punya waktu yang ibaratnya berkualitas, waktu yang baik untuk bisa belajar di rumah? Menurut Fatimah sendiri, bagaimana cara Fatimah untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah Fatimah yang kesulitan belajar di rumah? Ada nggak terpikir solusi kah jalan keluar sendiri dari Fatimah? Ada Pak, kalau Seperti misalkan apa? kasih tahu kalau dulu karena nggak bisa bantu sekarang yang mau belajar satu hari gitu kan, misalkan di ulangan mau belajar besoknya ulangan biar nilainya bagus gitu. Satu hari ini nggak Tapi belum disampaikan ke orang tua. belum. Itu salah satu ide yang baik sekali ya. Nanti ini kan Fatimah ini kan pulang sekolahnya jam, apalagi kita liburan belajar selama pandemi itu paling pulangnya jam 11 dari kantor. Itu sampai sore ada jeda waktu. Tadi Fatimah udah menyampaikan ke orang tua. Mungkin Fatimah nanti bikin atau sampaikan ke orang tua jam berapa mulai. Kira-kira jam berapa yang pas untuk belajar? Kalau malam kan ngantuk ya, capek. Kira-kira jam berapa untuk belajar itu dari pulang sekolah menyelesaikan PR sampai nanti balik lagi malam itu kira-kira di jam berapa yang menurut Fatimah bagus untuk belajar mengajar? Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Jadi Soalnya jam 4 sore itu kerjaan sudah selesai gitu kan. Biasanya kalau menunggu banget ya agak malam, tapi kalau nggak ada cuma sedikit ya cuma di jam 4 sore gitu kan. Bisanya juga pulang sekolah makan dulu baru gitu. Kalau nggak ada pekerjaan paginya atau siangnya gitu. maksud dari Pak Guru, Fatimah harus nanti konsisten ya. Konsisten itu artinya tekun di jam tadi itu. Misalnya jam 4 sore dibiasakan dari jam 4 sore itu tetap semua pekerjaan itu, apapun ada kerjaan itu bisa diselesaikan dulu. Kemudian jam 4 sore itu mulai mengerjakan semua pekerjaan sekolah. Kira-kira itu bisa nggak disampaikan ke orang tua? Tadi Fatimah bilang menyampaikan ke orang tuanya. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Ya, coba nanti disampaikan ke orang tua agar nanti waktu khusus itu bisa Fatimah pakai untuk belajar. Dari Fatimah sendiri, misalnya nih orang tua sudah menyetujui atau mau dia untuk menerima Fatimah bisa belajar di jam itu. Fatimah untuk dirinya sendiri bagaimana dalam menjalankan itu? Apakah semangat atau nanti nggak mau lagi belajar di jam itu kalau dikasih kesempatan sama orang tua? Ya kalau jam 4 sore kita sudah kebiasaan dari kalau itu kerja jualan itu biasa. Jadi yang Fatimah lakukan nanti menyampaikan Orang tua. gimana caranya ngomong nanti, coba kalau belum mau lihat caranya ngomong ke orang tuanya nanti untuk minta belajar di waktu itu seperti apa, coba ngomong. Misalkan Ke ibu bisa. Bu, kalau ada belum pekerjaan yang banyak minta izin kalau udah jam 4 sore dikasih belajar gitu. Oh bagus ya, minta tolong dengan yang baik. Itu tadi kendala belajar di Rumah. Sekarang nih untuk yang di sekolah nih ada kendala apa nih yang dihadapi di sekolah? Gimana? Apa hal yang Fatimah rasakan? Ya kan udah jadi kalau banyak sekali pekerjaan itu lebih dari maksud
ada kan kesulitan lain di sekolah? Di sekolah ada Pak, kalau nggak ngerti juga gitu. Nah, kalau nggak ngerti tugas, kalau nggak ngerti tugas itu apa yang kita lakukan? Kan di kelas nih belajar nih, Fatimah belum mengerti, jangan bilang tidak ngerti ya, bilang belum mengerti. Untuk mencari jalan keluar biar Fatimah tahu materi itu, apa yang Fatimah lakukan? Tanyakan sama Pak Guru. Ya, bagus. Pak Guru kalau bilang ini kalau belum pernah tanyakan, bisa ditanyakan kalau nggak ngerti gitu kan. Pernah nanya? Pernah Pak. Terus? Ya, dijelasin kalau nanya tuh kayak gini, dijelasin di kapan gitu. Ya, kalau belum ngerti, kalau udah ngerti ya disuruh kerjain gitu. Ya, sudah tahu ya kalau belum ngerti yang Fatimah lakukan, nanya kepada Bapak. Ketika misalnya Fatimah masih belum mengerti, sudah dijelaskan sama Pak Guru, apa yang Fatimah lakukan? Biar bisa materi itu tahu. Fatimah apa aja yang ada di kelas itu punya teman kan? Apa yang Fatimah lakukan? Ini ada temannya Fatimah. Biasanya nanya Ke teman. Nanyanya di mana, di sekolah? Iya, di sekolah. Ini kan di sekolah kan waktu belajar sedikit. Kalau pulang itu, apakah tidak mencoba untuk nanya di luar sekolah? Nggak ada. Belum ya? Soalnya nanya ke siapa? Ya kan ke teman. Kan temannya pas pulang. Nah, jadi itu kan belum ngerti. Terus ada teman waktunya udah pulang. Berarti tidak pernah mencoba menanyakan ke teman pas pulang sekolah. Menurut Fatimah, bisa nggak belajar ke teman pulang sekolah? Nggak bisa. Kenapa? Soalnya teman-teman ke rumah Pak. Ke rumahnya Fatimah, Gitu. pulang ke rumahnya. Iya. Maksudnya kayak gimana? Kayak gimana? Coba. Dia kan pulang sekolah kan misalkan jam 11 gitu kan, pulang terus setelah pulangnya ganti baju atau ngapain, baru ke rumah makan dulu, ke rumah kemudian gitu. Baru ke rumah kalau ada tugas, tapi kan sekarang nggak ada tugas. Nah, Gitu kan. bagus. Kalau ada tugas baru dia ke rumahnya banyak. Kalau disuruh Kelompok baru mau. Nah, semisalnya kalau tidak ada tugas kelompok tapi ada materi yang belum diketahui, bisa tidak ada belajar? Misalnya Fatimah ini belum mengetahui materi tentang, kalau matematika kelas 8 itu tentang apa ya? Kalau yang matematikanya bangun ruang ya, kelas 8 ya. Terus temannya si satuan itu yang Fatimah anggap tahu itu, dia udah bisa materi. Ada enggak kemungkinan bisa Fatimah untuk bertanya ke dia atau belajar di luar sekolah? Bisa enggak? Bagaimana caranya Fatimah untuk bertanya ke dia? Apakah dia yang ke rumahnya Fatimah atau Fatimah ke rumahnya? Ya aku Pak. Kenapa harus Fatimah yang ke rumahnya? Ya karena aku yang membutuhkan dia. Bagus, karena kita yang mau bisa. Masa kayak dia ke rumah. Iya, benar itu bagus. Jadi Fatimah udah tahu kan, nanti udah bagus jawabannya tadi. Bertanya sama guru kalau belum paham. Yang kedua, bertanya kepada teman, belajar kelompok. Nah, semisalnya ini ada rencana enggak mau membuat waktu-waktu tertentu dalam 1 minggu nih nak? Kan mulai jam 4 kan ya? Mulai jam 4 belajarnya sendiri. Nah, kan tadi kesepakatan dengan orang tua mulai dari jam 4 izin belajar. Ada kemungkinan di waktu itu Fatimah pakai untuk pergi ke rumah teman untuk belajar kelompok itu. Iya kan sudah dikasih waktu jam 4 untuk belajar. Kemungkinan belajar kelompok kan ya bisa ke rumah dia jam 4. Jam 4. Sebelum ke rumah dia, apa yang Fatimah lakukan sama temannya? Bikin apa? Nanti datang ke rumahnya nggak ada orang terus. Bikin tugas. Bikin apa dulu? Apa yang disampaikan ke temannya tuh? Kalau mau datang ke rumahnya besok tuh jam 4 itu. Misalnya nih Fatimah nih mau datang jam 4 nih kan, terus ada orang di rumahnya, nggak ada temennya yang dicari. Pulang. Sebelum ke sana, pas masih ketemu sama temennya di sekolah, apa yang Fatimah lakukan sama temennya itu? Bicara dulu. Nanti kalau jam 4 tuh ke rumah gitu ada kerja kelompok di jam 4 sore gitu. Iya, bagus ya. Bukan hanya untuk kerja kelompok, untuk menanyakan, kan tadi bilang ada pelajaran yang belum mengerti kan? Berarti tujuannya datang itu untuk belajar
mandiri, belajar untuk Fatimah biar kesulitan dalam belajar di sekolah bisa diselesaikan di rumah temannya, tanya sama temannya. Itu dalam 1 minggu ini berapa kali mau datang ke rumah temannya? Kadang kalau ada 2 kali 3 kali gitu. 2 kali. Maksudnya gini, nah, jadi Fatimah harus punya semacam jadwal ya, pas materi-materi tertentu, atau dalam seminggu itu 2 kali datang berkunjung ke temannya untuk memudah agar terbiasa itu Fatimah. Ya. Kira-kira memungkinkan nggak seperti itu? Bisa nggak terlaksana seperti itu? Bisa kalau apa? Bisa kalau apa? Kalau nggak bisa ya bilang aja nggak apa-apa. Pak Guru kan membantu Fatimah untuk bisa menemukan jalan keluar ini atas masalah yang dialami Fatimah, biar bisa nilai prestasinya bagus, membantu orang tuanya bisa terlaksana dengan baik juga, di sekolah juga mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kalau 2 kali seminggu itu janjian sama temannya itu memungkinkan tidak? Kan misalkan dikasih tahu kenapa nggak pergi kerja di rumah. Rencananya ke rumah temannya siapa? Siapa teman yang akan dimintain tolong untuk belajar itu? Fatimah Pak. Fatmah. Kenapa pilih Fatmah? Misalnya sebangku deh. Oh, sebangku ya. Terus Kalau nggak ngerti bisa jawab di dia, bisa bertanya gitu ke dia. bisa bertanya sama dia. Kalau 2 kali jelasin sama Pak Guru gitu. Oh, pilih Fatmah ya. Jauh nggak rumahnya dari sini? Enggak. Dekat? Nggak ada hubungan keluarga juga sama Fatmah? Ya nggak tahu juga Pak, nggak pernah diceritain. Tapi tahu rumahnya Fatmah, pernah ke sana? Malah sering Malah sering buat main-main tapi ya. Iya. Bukan buat belajar. Iya. Ya boleh buat main-main, tapi ketika ada halnya Fatmah juga Pak Guru ketahui dia cukup pandai ya. Fatimah juga cukup pandai dalam hal yang berbeda dengan Fatmah. Beda-beda kemampuan, namun itu bisa saling tukar. Ya, Fatimah bisa bantu Fatmah bisa bantu Fatimah. Nah ini sudah kita bicara ini. Jadi setiap permasalahan itu kalau kita pikirkan atau kita rembukan dengan orang lain, bisa diri kita sendiri menemukan penyelesaiannya, jalan keluarnya. Karena tidak mungkin Pak Guru langsung bilang begini caranya, karena tidak tahu kondisi keadaan di rumahnya Fatimah, kondisi di kelasnya Fatimah, atau apa yang Fatimah alami. Tadi apa aja hasil yang Fatimah dapat dalam kondisinya ini? Pertama apa? Menyampaikan ke siapa? Apa yang disampaikan ke orang tua? Minta waktu dengan catatan tetap bisa bantu orang tua. Sampai ini ya, hebat banget. Pak Guru kagum Fatimah bisa bantu orang tua. Bahkan hal yang biasa dikerjakan sama anak laki Fatimah kerjakan. Itu luar biasa tuh. Tidak banyak orang yang mau membantu orang tua seperti itu anak-anak. Bahkan apa nyari makan sapi ya. Berapa banyak sapi gitu? Cuma 1 Pak. Cuma 1 ya. Bantu terus orang tua. Ya, Terus yang orang tua kayak sakit gitu biasanya aku yang pakai. oh iya. Namanya juga orang tua. Fatimah punya kakak adik? Tapi beda ibu Pak. Beda. Punya kakak, tapi dari ibu sendirian berarti ya? Dari ayah sendirian. Oh, dari ayah sendirian ya. Terus yang kedua tadi kalau nggak paham di kelas apa yang Fatimah lakukan tadi? Bisa bertanya Pak Guru, kalau nggak bisa bertanya. Tadi juga Fatimah sudah menjelaskan juga menjawab sendiri bagaimana cara melakukan ketiga solusi tadi, memberitahu orang tua, terus bertanya kepada guru, kemudian bertanya kepada teman. Ada tahapan-tahapannya. Yang di orang tua itu waktu belajarnya udah jelas ya, minta waktu yang pas. Terus di guru langsung tanya ya ketika di kelas. Terus yang ketiga di teman dalam seminggu rencananya 2 kali setiap jam 4. Sebelum ke sana yang Fatimah lakukan apa tadi?
Tahu dulu Fatmahnya, nanti tiba-tiba datang ke rumahnya Fatmah, tak ada Fatmahnya, kamu pulang sia-sia gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Fatimah sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau hal-hal yang ingin disampaikan lagi mengenai masalahnya? Sudah tidak ada ya. Pak Guru harap permasalahan atau kesulitan Fatimah di dalam waktu belajar itu bisa selesai dengan cara yang Fatimah temukan sendiri tadi. Tinggal konsekuensi menjalankan, tetap semangat. Sekali lagi Pak Guru bangga Fatimah di rumah banyak bantu orang tua dan sebagainya itu. Jangan jadikan itu suatu beban ya untuk menunda belajar, karena itu jauh sangat penting berbakti kepada orang tua. Namun jangan sampai itu juga menjadi kendala buat belajar. Ada hal yang bisa kita carikan jalan tengahnya nanti ya, sepakatan dengan orang tua dan sebagainya. Semoga Fatimah makin bagus capaiannya waktu belajarnya yang sudah dia tadi disampaikan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Fatimah katakan, jam 4, jam 4. Apakah boleh belajar terus? Main-main juga boleh ya. Tapi ada waktunya. Orang yang sukses itu orang yang disiplin memegang perkataan keteguhan sendiri ya. Kalau udah mengatakan biasa, di awal pasti berat, tidak semudah itu. Sama seperti gini aja, kalau lihat anak-anak kecil yang diajar berjalan itu jatuh. Namun karena latih dan disiplin bisa. Begitu juga dengan Fatimah pasti. Jadi itu Pak Guru yakin. Ya, semoga seperti yang Pak Guru katakan tadi, semoga selesai masalahnya. Nanti kalau ada hal yang Fatimah temukan lagi ada permasalahan, bisa datang ke Pak Guru ya. Sangat senang dengan ini bisa membantu Fatimah. Semoga